Siapa di sini yang udah pernah dengar kata overtourism? Ini adalah kosakata yang lagi sering banget kita dengar kalau kalian posisinya di Jepang. Jadi overtourism itu adalah kondisi di mana jumlah wisatawan yang datang itu melebihi kapasitas suatu lokasi. Ini tuh bisa untuk lokasi aja atau bisa untuk pertokoan atau restoran juga bisa. Jadi misalnya kalau restoran yang kursinya cuma 20 tapi pelanggan yang datang tuh bisa sampai 30, itu juga bisa disebut dengan overtourism. Pokoknya intinya adalah jumlah orangnya tuh lebih banyak daripada kapasitas dari suatu lokasi. Dan sekarang ini tuh jadi masalah besar guys di Jepang, karena seperti di kota-kota besar Tokyo, Osaka, Kyoto, dan beberapa kota lainnya itu terjadi overtourism yang gila banget, sampai-sampai beberapa toko itu harus kita reservasi dari 3-6 bulan sebelumnya. Terus kalau misalnya kalian lihat news tentang Disneyland Tokyo itu yang membludak parah banget. Gue pun cukup sering ya ke Disneyland, Disney Sea di Tokyo, dan satu wahana itu ngantrinya bisa 2-3 jam guys kalau wahana yang populer ya. Dan ini tuh overtourism parah banget, karena waktu awal-awal gue datang ke Jepang guys, sekitar 9 tahun, 10 tahun yang lalu, Disney tuh nggak sebegitu ramenya. Tapi tahu nggak sih guys, meskipun overtourism itu sering banget kita dengar, tapi ternyata ini tuh terms yang cuma ada di kota-kota besar di Jepang kayak misalnya Osaka, Kyoto, dan Tokyo. Di luar 3 area ini, itu masih under tourism banget. Karena Jepang kan punya 47 prefecture, dan kebanyakan itu masih under tourism banget. Padahal tempat-tempat lain selain 3 kota besar tadi juga nggak kalah menarik, dan banyak banget lokasi-lokasi yang sebenarnya tuh worth it banget untuk dikunjungi gitu, tapi sampai sekarang masih under tourism. Contoh ya, gue sendiri dulu tinggal di Hokkaido 9 tahun, dan di Hokkaido itu banyak banget lokasi yang benar-benar bagus banget dan layak untuk dikunjungi. Tapi sampai detik ini, turis-turis yang datang itu belum terlalu banyak, sampai akhirnya banyak kota mati bahkan di Hokkaido. Nah, kira-kira kenapa nih ada ketimpangan antara tourism di kota-kota besar dan tourism di kota-kota pinggiran di Jepang? Halo guys, selamat datang di videonya Diera Natania di playlist yang belum ada namanya, karena gue masih nggak tahu mau kasih nama apa. Ini adalah playlist dimana kita membahas hal-hal yang berkaitan dengan Jepang. Kalau misalnya kalian suka dengan playlist seperti ini, langsung di like aja videonya dan tulis di kolom komentar, jadi gue bisa tahu dan akan membuat video-video seperti ini lebih banyak lagi. Oke, di sini gue udah rangkum 3 poin alasan kenapa tourism di Jepang itu ada ketimpangan. Yang paling pertama itu udah pasti pengaruh media sosial ya guys, dan ini tuh menciptakan terms yang disebut dengan tourism loop. Yang intinya adalah destinasi yang populer ya akan semakin populer karena apa? Media sosial. Kayak misalnya kalian mau ke Jepang, scrolling TikTok, cari destinasi Jepang yang wajib dikunjungi. Itu tuh kebanyakan yang muncul kan pasti Tokyo lagi, Osaka lagi, Kyoto lagi ya kan? Di satu sisi, kreator tuh bikin video-video tentang 3 kota besar itu karena viewsnya tinggi. Dan di satu sisi lain, para wisatawan juga nge-search, pasti taunya area-area yang mereka udah pernah denger kan, yaitu Osaka, Kyoto, dan Tokyo. Ya otomatis pasti mereka akan mengunjungi lokasi-lokasi yang udah populer ini dong. Jadi yang kota-kota besar semakin terekspos di dunia, dan kota-kota pinggiran akan semakin tenggelam karena tidak pernah ada yang pick up. Gue sendiri kan influencer, dan sebenarnya gue agak bertanggung jawab juga sih dengan overtourism di kota-kota besar di Jepang ini. Karena selama ini kalau misalnya gue posting tentang kota pinggiran dan kota yang umum di Jepang, itu memang viewsnya tuh bedanya jauh banget. Kalau kota-kota besar seperti Tokyo, Kyoto, Osaka itu udah pasti viewsnya tuh melonjak gitu, gila banget. Tapi kalau kota-kota yang lebih pinggiran kan orang aja nggak pernah denger ini kota apa gitu. Jadi kalau nggak bener-bener suka Jepang banget dan udah pernah ke Jepang berkali-kali, rata-rata orang-orang kayaknya nggak mau nonton atau kayaknya langsung swipe skip aja deh video itu, ya nggak sih? Jadi ini tuh seperti ya udah lingkaran setan aja yang terjadi di media sosial sekarang. Faktor kedua adalah infrastruktur yang tidak merata. Meskipun transportasi umum di Jepang itu sangat advance dan sangat bagus, nyaman, lumayan luas jangkauannya, tapi bukan berarti bisa menjangkau seluruh area di Jepang. Rute-rute populer yang sering dikunjungi oleh wisatawan itu pastinya akan lebih punya perhatian lebih, jadi punya akses yang lebih mudah daripada lokasi lain, dan biasanya harganya juga jadi lebih murah ya, karena kan pengunjungnya lebih banyak. Nah, di Jepang itu ada yang namanya Golden Route guys, jadi ini mencakup
Tokyo, Kyoto, dan Osaka. Triangle ini itu kayak gimana ya istilahnya, lokasi yang wajib kalian kunjungi di Jepang saat first time gitu. Makanya disebut dengan Golden Route karena semua orang tuh pasti mengunjungi 3 lokasi ini. Dan di Golden Route inilah yang menjadi perhatian paling tinggi oleh turis kan, makanya aksesnya lebih mudah, terus harga-harga hotel juga lebih beragam. Di Golden Route ini juga disediakan banyak staff yang bisa berbagai bahasa gitu ya, jadi wisatawan tuh bisa lebih gampang mengakses informasi di lokasi. Sedangkan area di luar Golden Route ini jujur agak PR sih untuk kesana kemari, karena memang bus itu ada, memang kereta itu ada, tapi jumlahnya mungkin nggak terlalu banyak. Kayak contohnya dulu gue tinggal di area namanya Tokachi, kalau di Hokkaido ya. Dan untuk ke Tokachi ini, sehari bus dari Sapporo Station aja itu cuma beberapa doang, kalau nggak salah cuma 5 deh. Dan sekali PP itu harganya hampir 1 juta rupiah, guys. Aku tidak bisa membelinya dengan uang ini. Itu cukup mahal sih. Terus setelah nyampe di Tokachi itu pun kita muter-muternya nggak bisa naik kereta, karena keretanya tuh hanya berhenti di stasiun-stasiun yang besar aja. Dan kalau mau ke area yang lebih dalam lagi, kita harus sewa mobil. Di satu sisi kalau disediain banyak transportasi umum, jumlah turisnya itu belum sebanyak itu, jadi malah rugi. Tapi di satu sisi lain, wisatawan yang mau datang pun susah kalau nggak ada transportasi umum kan. Dan bukan cuma soal transportasi umum juga sih guys, kayak misalnya hotel atau information center atau staff yang bisa bahasa Inggris atau fasilitas lain yang bisa mendorong wisatawan itu sangat minim kalau di luar 3 Golden Route itu. Faktor ketiga adalah promosi setiap daerah itu tidak merata. Jadi guys, ini pengalaman pribadi dan sebenarnya gue pengen ngomongin ini dari dulu banget sih. Gue tuh beberapa kali diundang ke area-area pinggiran ya, bukan Golden Route, untuk tourism, untuk kayak lebih promosiin area tersebut. Tapi seringkali gue mendapati staff-staff yang bekerja di situ aja tidak mengerti cara memakai media sosial. Yang paling bikin gue kaget adalah beberapa waktu lalu gue diundang ke satu daerah. Terus kalau misalnya kita upload video nih sebagai influencer, kan biasanya kita ada collaboration post atau kita mention atau pakai hashtag tertentu gitu kan. Tapi ketika gue tanya ke staff yang bahkan memanggil gue, mereka aja nggak tahu fungsinya hashtag itu apa, mentionnya pun nggak ada. Maksudnya mereka pun nggak punya Instagram gitu. Jadi jujur gue cukup kesulitan ya untuk bisa mempromosikan mereka, karena mereka aja nggak punya Instagram gitu. Gimana caranya gue bisa mempromosikan mereka, sedangkan di zaman sekarang apa-apa kan semuanya media sosial kan. Dan satu hal lagi yang cukup menarik perhatian gue adalah ini berlaku di seluruh tempat yang pernah manggil gue. Kebanyakan staffnya itu udah 40 bahkan 50 tahun ke atas. Jadi jarang banget gue ketemu staff yang masih muda yang beneran main media sosial untuk membantu promosiin lokasinya. Jadi di Jepang itu kalau kalian tahu, masyarakat di sini tuh agak vertikal guys. Jadi semakin kalian lanjut usia, itu akan semakin erai atau semakin tinggi jabatannya gitu. Acara-acara promosi pariwisata ini sepertinya yang ditugaskan itu adalah orang yang sudah lumayan tinggi jabatannya. Dan gue sering kali bekerja sama dengan mereka, tapi kebanyakan orang-orang dengan usia 40 tahun ke atas itu banyak banget, nggak semuanya pastinya, tapi banyak yang tidak begitu mengerti tentang apa yang lagi trending sekarang, apa yang bisa nge-boost dari views video-video, atau bagaimana cara marketing untuk anak-anak muda itu seperti clueless gitu. Nah, jadi ini seringkali menjadi PR ketika gue kerjasama dengan bagian tourism Jepang. Dan setelah gue melakukan sedikit research simple gitu ya di Google, ternyata budget promosi wisata di setiap daerah itu juga memang beda-beda, dan semakin populer area tersebut kan udah pasti wisatawan akan semakin banyak yang masuk, pajak yang dihasilkan juga semakin lebih besar, jadi promosinya juga bisa lebih gencar. Tapi kalau di area-area pinggiran kan otomatis biaya untuk bisa mempromosikan areanya itu lebih sedikit kan. Kemampuan mereka untuk promosi di berbagai macam advertisement gitu agak lebih kurang ya dibanding kota-kota besar. Dan pemerintah Jepang bahkan sekarang membentuk Destination Management Organization atau DMO agar setiap daerah tuh mampu lebih mempromosikan
daerah wisatanya tuh lebih efisien lagi dan untuk meminimalisir ketimpangan antara wisatawan di kota besar dan wisatawan di kota pinggiran. Jadi itulah guys 3 hal kenapa tourism di Jepang itu timpang. Tapi sebenarnya kondisi ini tuh lumayan menguntungkan juga sih guys untuk wisatawan, karena untuk kalian nih yang terutama udah beberapa kali ke Jepang, pasti kan kalian menghindari Golden Route tadi kan, karena udah pernah dan terlalu ramai orang juga gitu. Jadi pasti kalian akan mencari area-area lain yang lebih pinggiran gitu. Karena lagi gencar banget untuk mengurangi ketimpangan itu, mereka tuh banyak banget memberikan kupon-kupon diskon untuk Shinkansen yang keluar Golden Route, dan hotel-hotel di area non Golden Route ini juga biasanya lebih terjangkau. Gue pribadi juga sekarang lagi lumayan gencar ya mencari kerjasama dengan tourism di area-area lain selain Golden Route, supaya kalian yang ke Jepang tuh nggak cuma itu-itu aja. Dan untuk Jepang, semoga keinginannya untuk menyamaratakan atau setidaknya mengurangi ketimpangan dari overtourism ini bisa terwujud, dan semoga turis-turis di Indonesia, kalian semua yang lagi nonton sekarang, bisa ke Jepang secepat-cepatnya. Amin. Karena katanya mulai tahun depan segala-galanya akan naik harga guys. Mulai tahun 2027 pajak mungkin naik, terus hotel lebih mahal, terus akan ada harga double untuk restoran dan lain-lain. Pokoknya akan lebih mahal katanya. Jadi kalian yang mau ke Jepang mendingan research dari sekarang, booking itu tiketnya dari sekarang supaya kalian tidak rugi. Oke guys, jadi itu dia pembahasan kita hari ini. Jangan lupa untuk like videonya kalau kalian suka. Jadi gue tahu kalian suka videonya dan gue bisa bikin video seperti ini lebih banyak lagi. Dan mohon maaf kalau misal ada salah kata atau salah informasi, kalian bisa bantu koreksi di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!